Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lur? Semoga kalian sekeluarga sehat walafiat kabeh, amin. Balik maneh ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Tidak melakukan apapun itu sulit lur, karena kamu nggak pernah tahu kapan selesainya, ya kan? Nice. Lanjut kita ke film Denzel Washington sebelumnya. Dan film terakhir atau ketiganya sebagai penutup trilogi sudah tayang di bioskop hari ini ya lur ya, kalau nggak salah ya. Apalagi kalau bukan di Equalizer 2 tahun 2018. Kali ini menceritakan Robert yang harus berhadapan dengan kelompok misterius, di mana kelompok ini telah membunuh sahabat baik Robert, dan dia akhirnya mengetahui siapakah dalang sebenarnya. Seperti apakah keseruan film keduanya ini? Langsung aja kita ke request pesan dari dulurku Vibes Visible ya. Jika berpisah denganmu adalah jalan terbaik, maka akan kurusak jalannya. Bucin banget Anda lur, cari jalan lain dong. Monggo sketchakan. Film diawali ketika Robert McCall yang memakai jas, peci, dan memiliki janggut. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, sedang membaca buku di kereta Argo Bromo jalur Turki, sekitar 400 kilometeran dari Istanbul. Saat itu dia duduk di dekat sebuah keluarga, yaitu sang ayah yang sebut saja Paijo. Lalu putrinya juga seorang wanita. Paijo yang pergi ke gerbong restoran pun langsung diikuti oleh Robert. Mereka sempat ngobrol-ngobrol di sana, dan Robert pun memberitahu tujuannya naik kereta tersebut, bahwa dia sedang mencari seorang pria yang suka menyiksa, suka KDRT, dan telah menculik putrinya sendiri dari mantan istrinya yang orang Ameriki. Bukan karena dia sayang dengan putrinya lur, tapi hanya ingin menghukum mantan istrinya dengan cara membawa putri mereka ke Turki. Paijo pun sadar jika orang yang dicari oleh Robert adalah dirinya, dan dia langsung memerintahkan teman-temannya untuk menghajar Robert. Seperti yang sudah kalian tahu ya kan, Robert adalah mantan perwira marinir sekaligus agen intel Ameriki. Dia memiliki kemampuan di atas manusia normal, mampu memprediksi pergerakan musuh, memanfaatkan benda-benda di sekitarnya, keterampilan membunuh lawan dengan sangat cepat, dan memiliki kebiasaan untuk menghitung waktu yang sedang dia kerjakan dengan stopwatch, termasuk dalam hal membunuh lur. Dalam waktu singkat, ketiga orang itu pun langsung dibantai oleh Robert. Setelah itu Robert pun mendatangi Paijo yang jelas mulai ketar-ketir. Lalu Robert mengatakan bahwa ada dua jenis penderitaan di dunia. Pertama adalah penderitaan yang menyakitkan, dan kedua adalah penderitaan yang merubah diri menjadi lebih baik. Jadi manakah yang Paijo akan pilih? Seperti ending film pertamanya, bahwa tujuan hidup Robert adalah membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Seperti saat ini, di mana dia mengetahui adanya ibu-ibu Amrik yang kehilangan putrinya karena diculik oleh mantan suaminya sendiri. Sensei Jackson. Pain and altars. Beberapa waktu pun berlalu, dan terlihat sang ibu bernama Grace yang berlari masuk ke kantor pengacaranya karena putrinya telah kembali. Pengacaranya pun mengatakan jika ada seorang pria yang tiba-tiba mengantarkan pulang putri Grace ke sana, dan Grace pun hanya bisa menangis sambil memeluk putrinya tersebut. Just that 45 minutes ago, sent her to the desk downstairs. Sementara itu Robert yang juga telah pulang ke Boston sekarang bekerja sebagai supir gokar dengan tampilan aslinya yaitu tanpa jenggot dan berambut. Robert memiliki pelanggan tetap yaitu Mbah Sam yang tinggal di panti jompo, dan dia juga sering ngobrol-ngobrol dengan penumpang lain yang memiliki ceritanya masing-masing. Setelah itu Robert mampir ke toko buku langganannya, dan ternyata salah satu petugas di sana adalah Grace. Robert pun meminta putrinya untuk tetap tutup mulut jika Robert lah yang menyelamatkannya. Jadi bisa kita simpulkan lur bahwa Robert mengetahui kabar hilangnya putri Grace dari salah satu karyawan toko di sana. Dan Robert pun langsung menyelamatkannya tanpa sepengetahuan Grace.
Di lain tempat, yaitu di kota Brussels, Belgia, seorang pria bernama Calbert yang baru pulang kerja sangat terkejut melihat istrinya sudah terluka dan ketakutan karena ternyata ada 3 pria misterius, yaitu Resnik, Ari, dan Kovac, yang mendapat perintah dari seseorang untuk membunuh sepasang suami istri tersebut. Hey, look at me. Suatu malam Robert mendapat penumpang wanita yang kondisinya terluka dan baju compang-camping seperti habis diperkaos. Pria yang membopongnya pun meminta Robert mengantarkan wanita itu pulang ke apartemennya. Selang beberapa saat, Robert pun kembali ke apartemen pria yang membopong tadi. Dan ternyata di dalam sana ada 4 pria lain. Sedangkan pria yang membopong adalah kacung mereka berempat. Lalu dia diperalat untuk membawa wanita tadi, yang ternyata adalah karyawan magang baru di kantor. Robert mengatakan jika wanita tadi tidak diantar pulang, melainkan diantar ke UGD. Robert yang tahu keempat pria brengkes di sana telah memperkaos wanita itu pun langsung memberikan pelajaran dengan mematahkan banyak bagian tubuh mereka hanya dalam waktu 29 detik saja. Lalu Robert juga mematahkan jari pria yang diperalat dan dia diminta menelpon polisi untuk memberitahu apa yang mereka lakukan di tempat itu. Call 911. You tell them the truth about what happened. For who? Amy. For who? Amy. Saat pulang ke kosannya, di sana sudah ada Bu Susan, teman sekaligus rekannya dahulu di Intel. Mereka pun makan malam bersama dan ngobrol ngalor ngidul. Robert juga memberitahu bahwa hari itu adalah hari ulang tahun mendiang istrinya, yaitu Vivian. Susan yang tahu Robert sering membantu orang tak dikenal menyarankan Robert untuk kembali bergabung dengan agen intelijen agar tidak hidup sendirian lagi. Namun Robert hanya tersenyum karena keputusannya untuk hidup sendiri dengan damai adalah karena kematian istrinya. Go home, huh? Make peace with it. Great, you helping all these random people and everything, but maybe you should go back, huh? And I'm the only one you got. Airport, please. Keesokan paginya, Robert melihat tanaman tetangga kosnya bernama Fatima yang dirusak dan juga ada coretan pilok di dinding. Sebagai pria yang berjiwa sosial tinggi, Robert pun membantu menghapus pilok di dinding. Lalu tak lama kemudian seorang remaja kuliahan yang juga ngekos di sana, yaitu Miles, ngobrol-ngobrol dengan Robert. Melihat Robert yang bersusah payah membersihkan padahal bukan tanggung jawabnya, Miles pun menawarkan bantuan untuk membersihkan seluruh pilok tersebut asalkan Robert mau membayarnya $250. Robert pun setuju asalkan Miles harus lebih rajin kuliah untuk menggapai cita-citanya menjadi seniman dan juga menjauhi wilayah gangster yang bisa merusak hidupnya. 50, I'd take care of all of this. All right, you can only work on it after school. Miles, stay off them corners, son. It don't show through. Setelah itu Robert menemui pelanggan tetapnya Mbah Sam dan ngobrol-ngobrol sambil memandangi laut. Sam menceritakan bahwa sampai saat itu dia masih mencari saudara perempuannya yang telah lama hilang karena mereka telah berpisah saat zaman peperangan dahulu. Di lain sisi, Susan sedang menyelidiki kasus kematian keluarga Calbert di Belgia bersama rekannya, yaitu agen Dave. Karena Calbert juga bekerja di agen intelijen dan berkas-berkas tentang dirinya disembunyikan oleh petinggi Intel karena suatu alasan. Dari TKP mereka pun kembali ke hotel dan Dave yang mendapatkan informasi tentang Calbert mengatakan bahwa pria itu tidak pernah bermasalah, rekening, email juga chatting-chattingan WA-nya aman lah pokoknya, tidak pernah berselingkuh dan tidak pernah ditagih pay letter juga enggak. Lalu saat Susan akan masuk ke kamarnya, tiba-tiba I see you downstairs at 6. You got it. dua preman datang menyiksa Susan dan bertanya di manakah uangnya. Susan yang kebingungan dengan maksud mereka pun sempat melawan, namun naas karena kalah jumlah. Susan akhirnya langsung dipukuli.
Setelah itu kedua preman ini pun pulang. Mereka asik berjoget sambil ngobat oplosan. Lalu tak lama kemudian terdengar suara telepon yang bukan dari HP mereka berdua, melainkan HP lain di bawah kursi. Lalu ketika mereka mengangkat teleponnya, tiba-tiba terdapat bom di radio yang meledak secara otomatis ketika mereka menjawab panggilan di HP. Semua itu adalah perbuatan Resnick dan kawan-kawan yang memantau dari luar gedung. Jadi sudah jelas bahwa kedua preman itu telah diperalat oleh Resnick and the Gang untuk membunuh Susan. Lalu sekarang mereka dibunuh demi menghilangkan jejak. Sementara itu suami Susan yaitu Brian memberitahu kabar duka ke Robert bahwa istrinya telah dibunuh. Betapa terkejutnya dia mengetahui sahabat baiknya telah mati. Dan saat itu juga Robert langsung pergi ke rumah dukanya di Washington. Brian mengatakan bahwa dari laporan polisi setempat, perampokan memang biasa terjadi di sana dan agen-agen Intel Amerika akan bekerja sama dengan Interpol untuk mencari siapa pelakunya. Dari barang-barang milik Susan, Robert pun mengambil kartu memori di HP-nya dan mentransfer semua data-data di dalamnya. They're working with Interpol. Promise to find whoever. Dari data-data tersebut, Robert bisa melihat CCTV hotel juga foto-foto jasad Susan. Namun CCTV di lorong kamar Susan berada anehnya tidak bisa diakses. Untungnya masih ada CCTV lift dan Robert melihat Susan yang menyelidiki kasus keluarga Calvert. Ternyata bersama agen Dave juga ada dua preman pelaku pembunuhan yang sempat satu lift dengan Susan. Gak pakai lama saat itu juga Robert langsung menemui Dave yang ternyata mereka berteman baik saat dulu Robert masih bekerja sebagai Intel. Dave yang melihat Robert pun terkejoet karena selama ini yang orang-orang tahu dia sudah mati saat insiden bom. Usut punya usut, dulu Dave adalah rekan kerja Robert selama 7 tahun dan saat insiden pengoboman terjadi, Dave juga menjalankan misi yang sama. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Robert terkena reruntuhan bangunan. Bahkan Dave menangis di pemakaman Robert karena kehilangan partner kerjanya. Kematian Susan juga membuat Dave merasa kehilangan karena sosok Susanlah yang selama ini membantunya agar Dave bisa hidup ke arah yang lebih baik. Hell of a team we were, right? Only to your funeral, grieved a long time over you. Talk me off that ledge. Probably over a bowl of soup. Robert pun mengatakan bahwa dia sudah mengecek CCTV hotel dan dua pelaku yang membunuh Susan bukanlah perampok random, namun memang diperintahkan oleh seseorang atau sebuah kelompok karena mereka berdua memencet tombol lantai tempat kamar Susan berada. Apalagi dari hasil otopsi, luka tusukan di tubuh Susan bukan tusukan ngawur, melainkan tusukan yang terukur dan hanya bisa didapat dari pelatihan. Dave pun menjawab bahwa kedua pelakunya sudah ditemukan koid oleh polisi Belgia dalam kondisi tubuh terpotong-potong akibat ledakan. Itu artinya ada sebuah kelompok yang memang mengincar Susan, entah apa yang mereka inginkan. Apapun rencana Robert selanjutnya, Dave pun akan ikut membantunya. Close quarter techniques. Exactly. That was tough. There's no robbery. You find them? Pieces of them. A couple of tweakers. Backpackers got on for they pushed number 6 and a half too. Mac, whatever it is, whatever you need. I'm in. Saat pulang ke kosan, Robert melihat Miles yang masih ngechat diajak pergi oleh dua temannya. Dan dari dandanannya jelas mereka adalah gangster ya kan lur. Lalu Robert pun mengingat baik-baik plat nomor mobil mereka.
Setelah itu Robert melihat-lihat foto TKP kematian keluarga Calvert dan dengan epiknya dia bisa membayangkan bagaimana proses pembunuhan terjadi hanya dengan melihat luka tembakan di foto saja. Setelah itu Robert pun menelpon Dave dan memberitai analisanya bahwa yang menembak istri Calvert terbiasa menggunakan tangan kiri karena pistol berada di sebelah kanan suaminya, seakan-akan mereka lah yang bundir. Selain itu juga ditemukan uang 20.000 euro di tas dua preman yang membunuh Susan. Itu artinya mereka telah disogok untuk membunuh Susan. Dave pun yakin ada sesuatu yang diincar oleh kelompok pembunuh ini karena mereka melakukannya dengan sangat-sangat rapi. That's why she was killed, Dave. The two were connected. His wife was shot by somebody. Somebody else was in that room. I'll get back to you when I... Keep me posted. Karena Miles tidak kunjung terlihat, Robert yang khawatir pun langsung mendatangi lokasi gangster bermodalkan plat mobil mereka saja. Dengan mudah dia menghajar penjaga lift dan penjaga di lorong apartemen, juga mengambil pistol mereka. Gak pakai babi, Bu Robert pun langsung mendobrak apartemen yang dipenuhi oleh gangster dan membawa Miles pulang dari sana. Sit down. Sit down. Usut punya usut, Miles mau join dengan gangster tersebut karena dijanjikan sejumlah uang asalkan Miles mau menjual barang-barang haram dan menembak pria yang dulu membunuh saudara kandungnya. Meskipun hanya sebagai tetangga kos, namun Robert sangat peduli dengan jalan hidup Miles yang masih muda dan berusaha menyadarkan dengan cara yang keren banget sih ini lur, sumpah. Is it what you want? I thought you wanted to draw. Isn't that what you said? Draw? Yeah. You know what you're doing? Come on, killer. There you go. There you go. You don't know what death is. You have no idea what death is. You got a chance, and I won't give you no shot. You got a chance. Man ain't spelled G-U-N, son. Tak lama setelah itu, Miles pun mendatangi kosan Robert untuk melapor bahwa tugas mengecatnya sudah selesai. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Miles menawarkan mengecat juga kosan Robert dengan biaya $115. Robert pun langsung sepakat asalkan Miles harus membaca buku yang diberikan Robert sampai selesai agar dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. You read that, we got a deal. Setelah itu Robert pun lanjut kerja dan mendapatkan seorang penumpang pria. Namun hanya dari fisik dan sorot matanya saja, Robert langsung tahu bahwa dia bukanlah penumpang, namun pembunuh bayaran yang diperintahkan untuk membunuh Robert. Ketika pria itu mencoba membunuh Robert, halah, easy. Bahkan Robert ngefur tidak menghentikan mobilnya lur. Dia hanya membelok-belokkan mobil agar pembunuh bayaran itu kesulitan menyerang sambil sikut-sikut dikit ya kan. Dan ketika situasi sudah aman dari keramaian, barulah Robert mengkoitkannya dengan sangat cepat. Itu pun mobilnya sambil ngedrift lur. Dari HP pembunuh bayaran itu, Robert pun menemukan sebuah informasi berkode yang langsung disimpannya. Lalu dia membakar mobil sekaligus sepembunuh-pembunuh bayarannya itu untuk menghilangkan jejak. Dari sana Robert pun langsung menemui Dave ke rumahnya, di mana Dave sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Robert memberitahu bahwa ada pembunuh bayaran yang mengincarnya dan sesuai dugaannya bahwa semua orang yang menyelidiki kasus penembakan keluarga Calvert akan dibantai satu persatu. Lalu dengan tersenyum tipis, Robert pun mengambil HP-nya dan menelpon nomor seseorang yang dia temukan di HP pembunuh bayaran tersebut. Di mana orang tersebutlah yang memerintahkannya untuk membunuh Robert. Dan ternyata siapa lur? Ya, Cak Dave lah dalang dibalik kasus kematian keluarga Calvert juga Susan. Di Last of Us ente jadi pahlawan, di sini kok jadi kriminal Anda, Cak? You died. Dave pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa 3 bulan setelah Robert dinyatakan tewas dalam misi,
Pemerintah pun menyudahi kontraknya dengan kelompok Robert, atau bahasa kasarnya dibuang begitu saja Dave dan kawan-kawan. Di mana Dave, Resnick, Ari, dan Kovacs yang dulu satu tim dengan Robert, bahkan dibimbing oleh Robert saat pelatihan, terpaksa beralih karir menjadi tentara bayaran. Nah, yang jadi masalahnya lur, mereka tidak pandang bulu apakah yang dibunuh orang baik atau jahat, asalkan bayarannya pas, mereka akan membunuh siapapun sesuai perintah. Karena bagi mereka tidak ada lagi yang namanya orang baik, orang jahat, ataupun keadilan. Keluarga Culber dibunuh karena mereka mendapatkan perintah, sedangkan Susan yang sekarat karena dihajar preman akhirnya dibunuh oleh Dave ternyata karena dia berusaha menyelidiki kasus tersebut. One day you're an asset, next you're an afterthought. Thank you for your service. Is a plaque. You need a job? Good luck. We just followed orders. There are no good and bad people anymore. Setelah itu Robert diajak menemui komplotan Dave yaitu Resnick, Ari, dan Kovacs. Lalu dengan tenang dan tegasnya Robert mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka semua sebagai balasan atas kematian Susan. The mistake you made. So, I'm gonna each and every one of you. This ain't a perfect world. People do bad things. Setelah itu Robert mendatangi suami Susan yaitu Brian untuk dibawa ke tempat persembunyiannya karena khawatir Brian akan menjadi sasaran empuk bagi komplotan Dave. Ternyata dugaan Robert benar lur. Tak lama kemudian Resnick dan Ari datang ke rumah Brian untuk membunuhnya. Tapi ya kecilik mereka udah pergi ya kan. Sementara itu Dave dan Kovacs mendatangi kos-kosan Robert yang mana saat itu Miles sedang mengecat tembok kos-kosannya. Miles pun segera menelpon Robert bahwa ada dua pria asing yang datang. Dan Robert pun langsung mengecek CCTV di kosannya untuk melihat situasi. Lalu memerintahkan Miles untuk bersembunyi di tempat rahasia. Miles diminta memencet tombol tersembunyi yang berada di balik salah satu buku koleksi Robert. Dan rak buku tersebut pun walah berubah menjadi sebuah pintu yang di dalamnya terdapat ruangan kecil. Look out, you'll see a button behind it. I want you to push the button behind you. Saking paniknya dengan situasi itu, Miles pun sampai merasa engap di dalam sana. Namun Robert memerintahkannya untuk tetap tenang, jangan bersuara, jangan berisik, dan mematikan cahaya di layar handphonenya. Karena tempat itu benar-benar aman, bahkan cermin di sebelah rak merupakan cermin dua arah. Dari luar nggak bisa lihat ke dalam, tapi dari dalam bisa lihat keluar. Kayak ruang interogasi ya kan lur. Namun Dave yang juga sama cerdiknya menyadari kejanggalan di rak buku tersebut. Dan setelah mengecek cermin di sebelahnya, Dave pun berniat untuk menembaknya agar hancur. Lalu yang terjadi? Relax, just breathe. Don't talk too loud. What are my plans, folks? Untungnya Robert langsung menelpon Dave agar Dave tahu dirinya tidak berada di rumah dan sedang memantau dari CCTV. Robert juga mengatakan bahwa Dave dan kawan-kawan bisa menemukannya di suatu tempat yang Dave pasti mengetahuinya. Lalu telepon pun ditutup. Setelah merenung, Dave pun tahu bahwa Robert akan meladeni mereka berempat di kampung halaman tempat Robert tinggal dahulu bersama mendiang istrinya. Dave dan Kovacs pun segera pergi dari sana. Namun ketika Miles keluar dari tempat persembunyian, ternyata Dave juga Kovacs yang curiga masih belum pergi dan langsung menculiknya. I know where he's headed. He's going home. Hey kid. Tujuan Robert berperang di kampung halamannya bukan tanpa alasan lur. Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, saat itu sedang terjadi badai kencang di wilayah kampung halamannya dan seluruh warganya sedang dievakuasi. Kedua, badai akan menyulitkan pergerakan komplotan Dave dan Robert sadar betul tidak bisa menyerang mereka berempat secara asal-asalan karena juga sangat ahli dalam membunuh. Ketiga, Robert jelas sudah paham betul dengan lokasi tempat tinggalnya ya kan, dan itu jelas menguntungkan baginya. Dan terakhir seperti yang sudah kalian tahu lur, bahwa Robert adalah pahlawan tanpa suara.
dia selalu menegakkan keadilan dengan membunuh target-targetnya tanpa ada seorang pun yang tahu. Dan di kota kecil itu sudah nggak ada warga, ya kan? Setelah mengelabui polisi penjaga dengan menunjukkan lencana polisi dan beralasan gas LPG 3 kilo di rumahnya belum dimatiin, Robert pun akhirnya diperbolehkan melintas, namun diminta cepat kembali sebelum badai makin menggila. Di lain sisi, Dave and the gang menyeberang jembatan dengan cara yang brutal, yaitu langsung menembak polisi penjaga. Town's been evacuated. Where are you? Pull over here. Sesampainya di sana, mereka mulai menyisiri rumah Robert, namun tidak ada siapa-siapa. Dave yang ahli tembakan jarak jauh atau sniper pun naik ke atas tower agar pandangannya bisa lebih luas. Sementara Resnick, Ari, dan Kovacs akan memasuki rumah-rumah di sana. Tak lama kemudian Dave melihat Robert yang berlari masuk ke pabrik konveksi, dan Kovacs pun diperintahkan untuk memburunya, sementara yang lain menjaga area sekitar. Namun Kovacs dikibuli dengan pantulan Robert di cermin yang membuatnya tewas seketika ditembak oleh senapan tombak panah tepat di endasnya. Nancep. Kovac, you down. Melihat itu, Resnick dan Ari pun segera menyisiri lokasi sekitar pabrik konveksi, sampai akhirnya Ari termakan pancingan foto Susan yang ditempel, dan Robert pun langsung membunuhnya dengan cara mengiris tubuhnya dari atas sampai bawah, lur. Setelah itu, Robert yang melihat Dave berada di atas tower dari kaca spion mobil, dengan cerdiknya menembak tiang listrik agar asapnya menutupi pergerakan Robert. Resnick pun segera memburunya masuk ke sebuah toko roti, namun ternyata Robert yang sudah mengenal baik tempat itu segera memasang jebakan, yaitu dengan menumpahkan banyak tepung. Karena Robert tahu sebelum Resnick masuk ke dalam, dia pasti akan melemparkan flashbang terlebih dahulu, yang mana akhirnya memicu ledakan sampai mengeluarkan isi perutnya Resnick. For your information, lur, tepung itu ternyata bahan dapur yang mudah meledak loh. Baru tahu kan kalian? Sama. Resnick, Ari, dan Kovacs telah dibunuh dengan cara yang teramat sangat mengerikan. Kini hanya tersisa Dave yang masih ngeker-ngeker dari atas tower. Namun ya, Dave masih punya kartu as, yaitu Miles yang disekap di salah satu bagasi mobil, dan dia bisa kapan saja membunuhnya. Dave pun meminta Robert menunjukkan diri atau Dave akan membunuh Miles. Karena badai yang sangat kencang, Dave terus menembak ke arah mobil sambil mengamati laju pelurunya. Sampai akhirnya Dave mampu menembak dengan tepat incarannya, yaitu spion dan lampu belakang mobil. Lalu ketika dia akan menembak bagasi, I don't know who the kid is, Mac, or if he means anything to you. Side mirror. Tail light. The wind makes it interesting. untungnya Robert mampu berpikir cepat dan menembak ban mobil agar posisinya lebih turun. Tanpa Dave sadari, perlahan-lahan Robert pun mendekat ke arah tower. Dia langsung melempar tali dari bawah dan Dave pun langsung terpental hingga kepalanya terbentur. Di kesempatan itulah Robert segera naik ke atas tower. Lalu duel antara sahabat yaitu Robert dan Dave pun terjadi. Dalam pertarungan jarak jauh, Dave memang berbahaya. Namun di pertarungan jarak dekat, Robert jauh-jauh lebih ahli, tangkas dan brutal. Berkali-kali Dave terkena serangan telak. Bahkan ketika dicekik, Robert pun langsung membolongi mata Dave dengan kukunya. Sampai akhirnya
Bukan hanya dibunuh, tapi mayat Dave juga tidak akan ditemukan karena tersapu oleh laut. Begitu pula dengan mayat ketiga rekannya yang telah dihanyutkan. Setelah itu Robert langsung menyelamatkan Miles yang ternyata tembakan Dave tadi di lampu belakang mengenai kakinya. Untuk sementara Robert mengikat lukanya agar pendarahan berhenti dan nanti Miles akan dibawa ke rumah sakit. Lalu Miles pun bertanya siapakah Robert sebenarnya, namun Robert hanya terdiam. Robert pun melihat foto mendiang istrinya Vivian, juga mengenang momen-momen indah mereka dahulu. My mom's just gonna be pissed. Yeah, I'll talk to her. Who are you, man? Come on, sit down. Singkat cerita, beberapa bulan setelah kejadian tersebut, alhamdulillahnya Miles sudah fokus menjalani kuliahnya dan dia menggambar sosok pahlawan yang terinspirasi dari Robert. Bukan hanya itu, tapi Miles juga memodifikasi tembok kos-kosan dengan karya yang begitu indah, Lur. Fatima pun begitu senang karena tamannya telah normal kembali dan lukisan di dinding menggambarkan kehidupan di kampung halamannya. Di lain sisi, Mbah Sam si pelanggan tetap gokar juga dibantu oleh Robert, di mana Robert telah berhasil menemukan saudara perempuannya yang hilang setelah sekian lamanya. Sementara itu Robert masih berada di rumahnya. Dia memandangi dan mencium cincin pernikahannya sambil memandangi laut yang kini sudah tenang. I'm working on a superhero camp. You know things before you do. Hi, Sammy. Buyar, gile, keren banget ini orang ya kan. Kalau ente ada salah sama dia, Lur, mending salim aja udah, salim. Assalamualaikum.